selamat pagi ya. Hari ini hari Minggu tanggal berapa? 25 24 25 ya. Oke, udah akhir bulan lagi aja, akhir weekend ya. Ini orderan yang masuk ya untuk Daihatsu Grand Max dengan Mitsubishi Expander ya. Kalau Anda berminat produk ini, kalau merasa Anda cocok ya, atau menurut Anda barang ini bagus, Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Nanti Anda cek link di deskripsi ya di bawah. Jadi ada link ke Tokopedia, ke Shopee atau ke Bukalapak. Anda mau yang kepo atau Anda intel mau ngecek-ngecek harga, atau Anda propam mau ngecek-ngecek harga juga boleh ya. Silakan klik link deskripsi di bawah. Yang kepo juga boleh ya, silakan. Oke, kenapa saya rekomendasi bohlam ini? Bohlam ini adalah bohlam yang terbaik kalau menurut saya ya. Terbaik menurut saya, dan saya mendapatkan feedback review yang bagus ya. Bohlam ini 3 warna ya, bisa putih kuning, bisa kuning. Ya, putihnya adalah 6000 Kelvin, putih kuningnya adalah 4300 Kelvin, warna kuningnya adalah 3000 Kelvin. Jadi bisa 3 warna, bisa putih kuning, bisa kuning. Putih kuning, kuning. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan, menyalakan saklar lampu mobil Anda. Ya. Kapan Anda pakai warna putihnya? Jika Anda kondisi jalan cuaca biasa. Kapan Anda pakai warna putih kuningnya? Jika jalanan basah atau Anda butuh penerangan ekstra. Kapan Anda nyalakan kuningnya? Jika Anda jalan di jalanan yang sedang hujan atau ada kabut ya. Jadi bohlam ini termasuk bohlam all weather, segala cuaca, segala musim. Bohlam ini tingkat keterangannya adalah 3,5 kali lebih dibandingkan halogen standar. Nah, kita akan buktikan ya. Kita akan buktikan, jadi saya tidak berbicara omong kosong ya. Ini ada bohlam halogen H4 ya. Bohlam halogen H4 ini buatan Philips, made in Brazil ya. Nah, di depan saya ini ada alat ukur yang namanya light meter ya. Nah, kita nyalakan light meter. Light meter ini bisa mengukur lux atau bisa mengukur foot candle ya. Ini yang sudah terbaru di tanggal 20 kita perbarui alatnya. Nah, kita akan mengukur ya luxnya berapa. Nah, di halogen standar jika kita mengukur sorotan sampingnya itu menghasilkan 1100 sekian. Kalau kita arahkan ke depan itu menghasilkan 1600 lux ya. 1100 sampai 1600-an. Ya. 1600-an dengan sampai 1100-an. Kenapa? Karena kita mengukur dua buah bagiannya. Kita mengukur sorotan sampingnya atau kita mengukur sorotan depannya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita mengukur begini sekitar 1700-an, 1600-an, tapi kalau kita mengukur begini sekitar 1100 ya. Jadi kita putar begini atau begini. Jadi angkanya 1100 sampai 1600-an ya. Ini halogen 55 watt, di sini tertulis Philips H4 ya. 60/55 made in Brazil. Nah, itu adalah bagian low beamnya. Kalau kita mengukur high beamnya ya, kalau high beamnya diputar bagaimanapun adalah sama. High beamnya nih 60 watt ya. Nah, 60 watt ini kita ukur malah kecil ya. Tapi kenapa kecil? Karena power supply-nya mungkin tidak kuat, bisa juga ya. Nah, ini tuh hanya terukur 39 watt. Tapi kalau kita yang 55 wattnya, nah ini terbaca 53, jadi benar ya. 53.
Ya 55 lah tuh, 54, jadi 55. Jadi kalau di 55 watt itu ya, kadang-kadang nanti ada yang berkomentar begini, Pak, power supply-nya disetting di 13, Pak, power supply disetting di 14, tapi kita berpatokannya adalah terhadap halogen 55 watt. Ya, kita mau berbicara 55 watt halogen itu menghasilkan 1100 sampai 1600-an. Nah, berapa sih kekuatan cahaya dari bohlam ini? Nah, kita akan buktikan. Jadi kita bisa mendapatkan nilai berapa kalinya lebih terang. Nah, ini Anda bisa lihat di situ hasilnya ya. Jadi tidak ada unsur tipu menipu. Ya. Nah, bisa menghasilkan 3900. Nah, 3900 hampir 4000 ya, tidak bisa naik ke 4000. Ya. 3800 sampai 3900-an luxnya. Jadi kalau itu berbicara 1100 berarti ini hampir 4 kali ya. Ya sekitar 3 sampai 4 kali lah ya. Anda tinggal berbicara angka-angka saja ya. Tadi kenapa saya tidak bisa mengukur di waktu high beam-nya karena kita saya mau menyalakan 60 watt dan 55 watt-nya. Nah, sekarang kalau kita mau mencoba menyalakan 60 watt-nya saja, jadi bagian high beam-nya saja, itu kalau di halogen itu hanya 1000 tuh ya. 1000. Jadi ini mau diputar bagaimanapun ya angkanya 1000. Ya, sekitar 1000-an. Ya. Sekitar 1000-an. Kenapa tadi saya bisa mengukur bohlam ini antara 1100 sampai 1600-an karena di bagian low beam dia ada bantuan payung. Jadi kita mengukurnya begini ke arah sana atau diukur begini. Jadi kalau kita mengukur dari samping itu sama dengan filamen high beam-nya itu adalah sekitar 1100. Jadi bohlam ini kekuatannya sekitar 1100, sedangkan bohlam ini bisa mencapai 3700-an ya. Jadi ya Anda bisa hitung sendiri berapa kali lebih terang, 3,5 kali lebih terang, lebih ya bahkan ya. Jadi patokannya seperti itu aja, kita bisa mengukurnya. Jadi dari kekuatan cahaya bohlam ini sudah lebih terang 3,5 kali lebih ya dibandingkan halogen standar. Nah, berapa lumennya saya tidak bisa mengukur, kalau berapa luxnya saya bisa mengukur ya, karena dengan alat ukur yang namanya light meter. Anda bisa lakukan sendiri di rumah percobaan ini. Anda tinggal beli light meter atau Anda pakai aplikasi di Android. Anda tinggal download di Play Store yang namanya aplikasinya light meter. Nah, Anda bikin percobaan seperti saya, Anda bisa buktikan sendiri ya. Syarat kedua bohlam bagus adalah 1 watt dan luxnya sudah besar. Kedua adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop. Banyak bohlam di pasaran ngedrop. Kenapa bisa ngedrop? Karena drivernya tidak stabil. Memang sengaja dibuat watt awalnya besar. 5 menit kemudian dia ngedrop. Jadi intinya adalah dia untuk mengelabui Anda. Nah, kenapa selain untuk mengelabui Anda, kebanyakan karena panas dia turun wattnya. Ya, kalau dengan alasan panas wattnya turun berarti tidak cocok di Indonesia karena di Indonesia adalah negara panas, ya iklimnya tropis. Beda dengan di negara yang 4 musim yang ada musim dingin. Ya, musim dingin jalan malam hari kan dingin. Musim dingin. Jadi suhu udaranya dingin, mungkin 20 derajat atau 15 derajat. Di Indonesia tidak ada seperti itu. Jadi udah pasti cenderung panas. Nah, kalau dengan alasan panas dia wattnya turun berarti dia tidak cocok untuk dipakai di Indonesia karena di Indonesia adalah negara panas ya seperti itu. Nah, dijamin LED ini tidak ngedrop. Jadi kalau sudah 30 watt ya 30 watt saja. Dia tidak bakal wattnya turun ya. 30 watt ini adalah kita berdasarkan alat uji coba yang kita buktikan. 30 watt ya. Bohlam ini 30 watt. Saya berani ngomong bohlam ini stabil karena saya sudah mencoba. Ya, kalau saya belum pernah mencoba atau saya belum pakai, saya tidak berani bilang ini stabil, tidak ngedrop. Karena saya sudah mencoba, saya bisa buktikan, saya bilang stabil ya. Kita ngomong apa adanya, ya. Syarat ketiga bohlam bagus adalah harus bisa adjustable. Ini banyak sekali permasalahan ya. Buat Anda yang sudah beli bohlam di pasaran, Pak, saya sudah beli bohlam berapa kali Pak beli, tapi nggak ada yang bagus. Nah, dia mau beli, akhirnya dia menemukan YouTube saya atau dia menemukan akun saya, dia WhatsApp, Pak, saya mau beli bohlam
dijamin bagus nggak? Saya berani menjamin bagus hasil cut off ini, hasil sinar ini. Tetapi Anda kebanyakan Anda sudah tidak mempunyai daya beli. Kenapa? Karena Anda sudah terlalu banyak beli bohlam, tapi yang abal-abal, yang harganya memang murah juga. Anda coba terus tapi tidak menemukan yang terbaik. Nah, Anda sudah menemukan yang terbaik tetapi Anda sudah tidak mempunyai uangnya. Kebanyakan seperti itu. Ya. Nah, makanya untuk Anda yang pertama kali baru mau pakai LED, jangan sampai Anda seperti itu gitu loh. Jadi beli bohlam yang murah-murah atau beli bohlam yang tidak jelas walaupun harganya mahal. Ya, karena semua pedagang akan bilang bagus. Bagusnya di mana Anda tidak tahu. Nah, di sini Anda bisa nonton video saya atau Anda punya teman atau saudara silakan share videonya. Jadi bagusnya di mana? Satu, barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi. Apa yang dikalibrasi adalah payungnya. Supaya hasil outputnya bagus, perlu dikalibrasi. Kenapa perlu dikalibrasi? Karena kita mengkonversi lampu mobil Anda dari halogen ke LED. Aslinya adalah ini halogen. Nah, Anda ubah ke LED, tentu LED-nya itu harus bisa menyesuaikan ke halogen. Nah, bagaimana cara menyesuaikannya? Ya, satu dikalibrasi payungnya, kedua adalah dia harus bisa adjustable. Kenapa harus bisa adjustable? Ya supaya bisa memfokuskan sinar, bisa menggeser bayangan gelap, bisa membentuk cut off seperti itu. Banyak orang yang nggak paham dan dikasih tahu, kebanyakan mereka ngeyel. Sudah ngeyel, nggak mau dengar, tapi mau yang bagus. Nah, itu yang susah. Disuruh nonton videonya di YouTube ada penjelasannya, nggak ada kuota. Kuotanya ada wifi gratisan mungkin, tapi tidak ada waktu, tidak mau dengar. Ya susah orang seperti itu. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena banyak sekali orang ngeyel di luaran. Saya maklumi kenapa banyak orang ngeyel, karena banyak sekali orang membuat video ya dengan tidak mempunyai basic apa-apa, mereka bilang bagus-bagus. Ya, jadi oke, terputus sedikit. Saya tadi barusan balas WA dulu. Ada orang WA, Pak, minta tolong kalibrasikan dong Pak, saya sudah beli bohlam XHP 50. Nah, masalahnya belinya di mana? Jadi barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi ya. Jadi penting untuk Anda yang beli di saya akan kalibrasi, Bro. Ya. Jadi kalau Anda beli di tempat lain minta saya kalibrasi, ya tentu kelihatannya kurang etis gitu ya. Walaupun Anda Anda bilang mau bayar, saya mau ngecas Anda berapa duit? Itu masalahnya adalah sulit. Ya, saya ngecas mahal, Anda bilang kemahalan. Saya ngecas murah juga kayaknya skill saya tidak ada harganya gitu ya. Jadi lebih baik saya menjual barang saja daripada saya menjual kalibrasian saya gitu ya. Oke, jadi penting ya untuk dikalibrasi. Banyak masalah sekali di luaran ya beli LED. Memang spesifikasi LED-nya mungkin bagus, terang, tapi tidak bisa fokus, tidak bisa nampak di jalan. Kenapa? Karena tidak dikalibrasi. Kenapa sih pabrikan lampu tidak membuat bohlam yang bagus saja tinggal PNP? Karena kan saya sudah bilang, mereka itu membuat universal untuk setir kiri, setir kanan. Ya, Anda tidak tahu Anda beli dapatnya setir kiri atau setir kanan kalau si pedagangnya itu nggak mengerti. Di situ satu. Kedua, banyak sekali bohlam seperti HB3, HB4, HIR2, H11, H8, H9, H16. Pabrikan itu membuat itu universal, jadi satu. Gitu ya. Nah, padahal itu berbeda titik fokusnya, jarak fokusnya segala macam. Nah, makanya disitulah tugas saya untuk supaya bohlam yang Anda beli itu adalah benar-benar sesuai. Gitu ya. Oke, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah mengenai tidak storing. Bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik mobil Anda. Ya, syarat selanjutnya lagi bohlam bagus adalah soal pendinginan. Pendinginan LED ini ada heatsink, ada kipas. Ya, Anda perlu heatsink dan kipas, dan di sini ada teknologi 2 buah batang tembaga untuk menarik panas. Ya. Kenapa Anda perlu heatsink? Karena di Indonesia kan satu saya udah bilang negaranya panas. Jadi lebih baik ada pendinginan aktif dan pendinginan pasif. Aktifnya adalah apa? Kipas angin, pasifnya adalah heatsink. Banyak lihat di pasaran pendinginan cuma satu. Hanya kipas. Heatsink tidak ada. Heatsink ada tapi terlalu sedikit. Jadi kalau ini aktif ada 2, heatsink dengan kipas dengan tambahan 2 buah batang tembaga. 2 buah batang tembaga, bukan 1 batang. 1 batang kita sebut single layer, 2
2 batang kita sebut double layer. Bohlam ini double layer. Ya. Jangan lupa kalau mau masang lepas dulu ininya ya. Ininya klipin di reflektor baru pasang karet. Nah, pasang karet begini sudah karet terpasang ya, baru bohlam masuk. Nah, kenapa saya bilang tadi ini LED ada heatsinknya makin bagus. Heatsink makin gede, makin bagus, makin tinggi, makin lebar, makin pipih, makin bagus. Kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar dari celah-celah sini. Jadi bisa bersirkulasi angin. Atau menurut Anda ini tiup keluar, angin bisa masuk dari celah-celah sini dan ditiup. Jadi ada sirkulasi. Jika LED Anda tidak ada heatsink, akan terbungkus langsung seperti ini. Nah, kalau terbungkus langsung seperti ini, artinya angin tidak bisa sirkulasi. Berputar, kipas angin tidak bisa meniup. Ya, karena kenapa? Terhalang oleh yang namanya karet. Saya ngomong to the point apa adanya, ya. Saya sudah jelaskan apa-apa inti poinnya. Kalau Anda merasa saya ngomong benar, ya Anda boleh percaya. Kalau menurut Anda saya cuma berkayal, ya Anda nggak usah beli bohlam ini, simple, jelas, padat, gitu ya. Karena saya sudah menjelaskan panjang lebar, tetapi masih banyak orang yang tidak percaya. Jadi istilahnya, kalau dalam orang keturunan Tionghoa ya, orang Chinese, dia boleh dibilang auban ya. Jadi udah dikasih tahu auban. Tapi kalau bahasa Indonesianya atau bahasa gaulnya dibilang batu, orang sering ngomong ya. Kita sudah kasih tahu yang bagus yang mana, tapi masih nggak percaya gitu loh. Boleh dibilang auban ya. Anda boleh percaya review saya, Anda tidak percaya juga nggak masalah. Jadi belilah LED yang ada heatsink. Kalau ada heatsink tentu pendinginan bagus. Pendinginan bagus, umur LED-nya panjang. Ya, umur LED-nya panjang. Tidak ngedrop. Wattnya tidak turun. Cahayanya tidak meredup. Seperti itu, simple kok ya. Simple. Anda masih beli yang tanpa heatsink, wattnya gede 52 watt, 60 watt, tetapi dia ngedrop jadi 30 watt. Jadi sebenarnya real bohlam tersebut berapa? Pedagangnya beralasan karena panas Pak, jadi dia ngedrop. Ya, kalau ngomong panas ngedrop ya di Indonesia negara panas bro, negara panas dan ditambah negara macet ya. Makin macet makin panas ruangan mesin ya. Jadi yang ditiupkan adalah angin panas. Jadi sebenarnya real wattnya berapa gitu ya kalau panas ngedrop. Masa makin panas makin turun wattnya, makin meredup, kan tidak lucu gitu ya. Oke, ini ada telepon, saya akan memasang dulu Nissan Livina ya. Barangnya ini sudah saya siapkan untuk headlamp dengan fog lamp. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Saya baru selesai masang Nissan Livina. Ini bohlam Cree XHP 50 second generation double cooper PCB dari Juragan Lampu ya. Bohlam ini diorder untuk Isuzu Teraga, jadi untuk mobil box ya, mobil barang, truk, mini light truck. Saya rekomendasi tipe Cree ini kenapa? Karena itu light truck dipakai jalan tiap hari ya. Dipakai jalan tiap hari buat ngirim barang siang, pagi, malam. Nah, bohlam ini saya rekomendasi karena bohlam ini bisa diajak kerja berat ya, bisa diajak kerja berat heavy duty seperti mobilnya. Anda tahu sendiri mobil Isuzu kerjanya berat. Istilahnya dipakai terus. Nah, LED ini saya rekomendasi ya sama karena bisa diajak kerja berat ya. Bohlam ini 30 watt real. Kita 30 watt real itu berdasarkan alat ukur yang namanya wattmeter. Ya, jadi di sini ada wattmeter terbaca 30, ya, 31, Jadi bohlam ini adalah real 30 watt dan bohlam ini stabil ya, tidak ngedrop. Nah, berapa sih luxnya? Kita akan mengukur dengan alat yang menggunakan yang namanya light meter. Kita akan buktikan ya dengan light meter berapa sih dia luxnya gitu ya. Nah, di sini ada bohlam H4 standar halogen. Kita akan mengukur dia berapa luxnya. Nah, ini bohlam kita ukur luxnya dari samping itu adalah 1000 ya. Tetapi kalau kita putar, high beam-nya nyala. Kalau kita putar itu sekitar 1600-an luxnya, 1500 1600 ya. Jadi kalau kita putar ke sini sekitar 1600. Tetapi kalau kita putar ke sini itu sekitar 1100-an. Ya, sekitar 1000. Jadi kita putar begini dari samping 1000, kalau kita arahkan ke depan dia sekitar
Aduh, sorry, ini malah ngedim. Saya ulang ya, ribet banget ini soket kabelnya. Kalau saya tidak membuktikan seperti ini, kalian mungkin tidak percaya. Tetapi saya sudah tahu nilainya dia 1000 sampai 1500. Ya, jadi kalau kita mengukur begini ke depan sekitar 1500-an. Kalau kita putar ya, ini kan begini, kalau kita putar begini, ini angkanya sekitar 1000 ya. Susah banget sih. Ya, sekitar 1000. Nah, kalau ini kita putar ke depan sekitar 1600 1500 nih. Ya, 1700. Kalau ini begini adalah sekitar 1100. Jadi intinya angkanya bolam halogen ini 1100 sampai 1600-an. Kenapa saya mengukurnya 2 buah? Karena ya kalau begini kita mengukur sorotan sampingnya. Kalau kita begini kita mengukur sorotan depannya. Kenapa bisa angkanya lebih terang? Karena ada bantuan dari mangkok. Jadi kalau kita pecahin ini bohlam, ya kalau kita pecahin ini bohlam, 1100-an itu kita ukur begini posisinya terhadap alat ukur. Tetapi kalau Anda 1600-an, 1700-an kita putar begini. Jadi ada bantuan dari reflektornya. Jadi 1600-an kalau begini. Kalau begini 1100-an. Tetapi kalau kita mau mengukur dia punya halogen filamen high beam-nya yang 60 watt, tetap hasilnya itu sekitar 1100-an. Ya, kita buktikan. Nah, ini halogen filamen high beam-nya adalah sekitar 1100-an tuh. Ya, Anda mau putar kemanapun dia tetap angkanya sekitar 1000-an ya. Ya, mau putar kemanapun angkanya sekitar 1000-an lah, 1200. Pokoknya intinya 1100 sampai 1600-an ya. Nggak sampai 2000 lah intinya seperti itu. Nah, kita akan mengukur XHP 50 second generation ini berapa sih luxnya. Nah, kita akan tunjukkan ya nilai angka luxnya. Nah, inilah angka luxnya mencapai 4800 ya. 4800-an lah maksimum ya. Jadi angka ini 4800. Jadi kalau itu 1100 ini 4800 berarti hampir 4 kalinya. Kalau dihitungnya 1600 ini 4800 jadi 3 kalinya ya. Ya, jadi pokoknya intinya ini lebih terang lah dibandingkan halogen standar. Anda mau hitung berapa kalinya ya Anda tinggal capture data dari saya, Anda hitung sendiri berupa perkalian aja ya. Pokoknya intinya tetap ini lebih terang dibandingkan halogen standar. Ya, saya ditanya berapa sih Pak lumennya? Saya nggak tahu lumennya berapa. Ya, saya nggak tahu lumennya berapa. Lumennya nggak tahu berapa, tetapi kalau Anda bertanya kepada saya, color temperatur adalah 5500 Kelvin, 30 watt. Ya, saya tidak bisa bilang berapa lumennya. Kenapa? Karena saya tidak tahu. Karena saya tidak mempunyai alat ukur. Jadi saya tidak bisa bilang. Jadi sama seperti kemarin saya ke mall, ada pameran mobil Toyota Race. Saya tanya oleh salesnya, saya sekedar lihat-lihat, saya tanya, Pak mobil ini kedap nggak? Anda tahu dong ciri mobil Toyota seperti Avanza, di dalam itu kan berisik ya, angin segala macam, suara aspal kedengeran. Nah, saya tanya, Race ini sekarang kedap nggak? Salesnya dengan menjawab begini, kalau saya jawab kedap berarti saya bohong, berarti artinya mobil itu tidak kedap. Sales itu jujur, gitu ya. Nah, saya juga mau jujur seperti itu. Saya tidak mau membohongi Anda. Jadi saya tidak tahu lumensnya, jadi saya juga nggak bisa menyebutkan berapa lumensnya. Tapi kalau Anda mau bertanya terangnya berapa kali dari halogen, saya bisa jawab 3-4 kali. Ya, seperti itu. Nah, syarat kedua bolam bagus adalah harus stabil. Sudah lebih terang 3-4 kali daripada halogen, ya tentu harus stabil, nggak boleh ngedrop. Wattnya nggak boleh ngedrop, cahayanya nggak boleh ngedrop. Seperti itu. Nah, syarat ketiga bolam bagus adalah harus bisa di-adjustable.
Kalau Anda beli bolam yang tidak bisa di-adjustable, intinya Anda rugi. Itu namanya fix focus. Anda beli bolam yang di-adjustable itu tujuannya untuk menggeser bayangan gelap. Untuk menggeser bayangan gelap, untuk memfokuskan sinar, untuk membentuk cut off-nya. Ya, seperti itu. Kalau Anda beli bolam yang fix focus, Anda rugi. Kalau Anda beli bolam yang nggak bisa disetel, ya artinya fokusnya ya tetap begitu aja. Padahal reflektor mobil Anda punya halogen. Kita konversi ke LED, tentu LED-nya harus menyesuaikan ke halogen. Seperti itu. Ya, penting makanya untuk beli LED yang bisa adjustable. Kalau Anda beli LED yang tidak bisa adjustable, Anda rugi. Ya. Nah, jangan lupa makanya untuk mobil apa, kabari saya, kirimkan foto depannya karena akan kita kalibrasi. Anda sudah beli, Anda bayar mahal, tentu kita akan mengerjakan supaya hasilnya maksimal. Nah, ini diorder untuk Isuzu Traga. Jadi mobil komersial, mobil barang, agak lama saya nanti kirimnya karena saya belum punya patokannya. Jadi saya dari tadi searching Google, saya mau mengukur sudut bukaannya, ya. Sudut bukaan ini nih, ya, masing-masing headlamp H4 ada sudut bukaan. Nah, sudut bukaan itu kita akan ukur berapa derajat. Ya, karena tiap-tiap mobil reflektornya berbeda loh bukaannya, gitu ya. Nah, kita akan berusaha semaksimal mungkin supaya hasil cut off-nya bagus. Syarat selanjutnya bolam bagus adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap LED ini kecil, ya, tidak besar dan tidak terlalu lebar. Nih, kita bisa lihat di tembok bayangan gelapnya. Ya. Nah, ini bayangan gelap. Bayangan gelap makin kecil makin bagus. Makin tidak gelap makin bagus, ya. Nah, ini bayangan gelap tuh namanya. Bayangan gelap makin tidak gelap makin bagus, makin tidak lebar juga makin bagus. Ya, seperti itu. Nah, sebenarnya bayangan gelap kita bisa ukur juga dengan menggunakan luxmeter. Nanti kita akan menguji bolam-bolam dengan bayangan gelap yang besar-besar berapa sih luxnya. Nah, itu nanti kita akan ukurin, ya. Nanti di video mengenai technical selanjutnya gitu ya. Jadi makanya untuk Anda jangan lupa follow dan subscribe, tonton video saya terus. Bolam ini tidak storing ya, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Bolam ini kalau mau dipasang, ininya dulu diputar, dilepas, ininya klipin, baru pasang karet ya. Nah, bolam ini berpendingin, ada heatsink dan ada kipas. Ya, penting ada heatsink, kenapa? Karena supaya ada pendinginan aktif dan ada pendinginan pasif. Aktifnya berupa kipas angin, pasifnya adalah berupa heatsink ya. Jangan lupa pasang dulu ininya ya, klipin, baru pasang karet, baru bolamnya masuk. Nah, bolam masuk ini masih terlihat heatsink, masih bagus ya. Kalau tidak terlihat heatsink artinya tidak ada pendinginan sama sekali. Jadi heatsink makin tinggi ini makin bagus. Kenapa? Karena kalau tidak ada heatsink, desain lampu di Indonesia menggunakan karet. Jadi artinya ini terbungkus oleh karet. Kalau terbungkus oleh karet artinya kipas angin berputar, angin tidak bisa meniup. Kalau tidak bisa meniup berarti kipas angin tidak berfungsi sama sekali. Jadi artinya tidak ada pendinginan. Kalau tidak ada pendinginan artinya adalah LED Anda cepat rusak, umurnya pendek, cahayanya menurun, wattnya ngedrop. Ya. Nah, ini bohlam juga sudah dirajut oleh nilon tahan tarik driverless ya. Apalagi untuk mobil diesel, apalagi untuk mobil komersial, ini LED mesti bisa diajak kerja berat. Ya, heavy duty mesti bisa diajak kerja berat, Bro. Ya, diesel getaran banyak diajak kerja berat. Nah, LED ini sangat bisa diandalkan lah ya. Makanya saya rekomendasinya tipe Cree XHP 50 second generation ya. 5500 Kelvin, kalau ditanya hujan kelihatan nggak? Hujan masih oke ya, warnanya masih ada kekuningnya. Ya, terangnya 3 sampai 4 kali daripada halogen standar. Untuk pastinya adalah Anda mesti menghitung sekitar 3,5 kali atau berapa kalinya. Ya. Keunggulannya ya selalu saya bilang ini bolam heavy duty ya, tipe Cree XHP 50 second generation double Cooper PCB. Ya, untuk untuk Isuzu Traga ya, mobil komersial. Oke, jika Anda mau order barang ini, Anda bisa ke WhatsApp saya ya, 0898 269 3838. Nanti jika Anda ingin order, Anda bisa cek deskripsi di bawah, ada linknya di Bukalapak, di Shopee, di Tokopedia, Anda bisa tinggal klik beli. Ya, oke, terima kasih. Oke, selamat siang ya. Kalau Anda mau beli bohlam ini, Anda bisa cek di deskripsi. Ada link untuk ke Tokopedia, ke Bukalapak, dan Shopee. Bohlam ini diorder untuk Mobilio RS, Toyota Yaris,
2015 Toyota Vios Brio RS ya. Mobil-mobil tertentu yang menggunakan proyektor halogen high-low. Kalau di mobil Pajero, di Pajero terbaru tapi bukan yang Dakar atau tipe Exit ya, atau di Toyota Fortuner tapi bukan yang VRZ tapi yang tipe G ya. Bohlam ini LED paling terang ya di tipe HIR 2 ini 6000 Kelvin 30 watt ya. Bohlam ini juga adjustable ya, adjustable. Mereknya adalah Juragan Lampu. Tapi memang bohlam ini agak sulit untuk dipasang, bukan agak sulit untuk dipasang, untuk ada patokannya ya. Patokan vertikal dan horizontalnya tidak ada. Jadi buat Anda yang beli bisa WhatsApp saya untuk panduan vertikalnya bagaimana. Dan di sini ada satu buah chip tambahan ya. Ada dot chip tambahan ini Anda bisa taruh di atas atau taruh di bawah ya. Jadi ini bisa diputar bohlam ini. Bohlam ini asli HIR 2 9012, bukan bohlam HB3 atau bukan bohlam HB4 yang modifan ya. Ini penting. Karena banyak pedagang yang tipu menipu atau membohongi customer ya, bahwa bukan bohlam HIR 2, dia bilang HIR 2 tapi bisa pasang. Oke, kita akan menguji ya kalau bohlam halogen itu berapa sih luxnya. Nah, ini ada bohlam halogen 55 watt ya. Kita akan ngetes nyalanya itu berapa luxnya. Di depan ada lux meter terbaca 1100 lux. Ya. Ini bohlam halogen 55 watt ya. Halogen 55 watt. Bohlam ini LED adalah 30 watt ya. Kita akan kasih lihat berapa sih terangnya dia. Ya. Anda bisa lihat 4.800 sekian ya. Jadi bohlam ini kalau tadi 1.000 ini 4.800, jadi hampir 5 kali ya. Mungkin 4 kali lebih ya, hampir 5 kali loh ini terangnya dibandingkan halogen standar 55. Jadi kalau dari spesifikasi bohlam ya, ini bohlam ini udah lebih terang 4 kali daripada halogen standar. Masih banyak bertanya kepada saya lumennya berapa. Saya tidak bisa jawab lumen. Saya tidak bisa mengukur yang namanya lumen. Jadi saya tidak bisa kasih tahu Anda. Bukannya saya pelit, bukannya saya nggak mau kasih tahu. Saya ngomong apa adanya to the point. Saya tidak tahu lumennya. Tetapi kalau Anda mau tanya ini terang berapa kali dari halogen 55 watt, kita bisa buktikan dengan alat yang namanya light meter ya. Jadi banyak orang yang bilang bohlamnya terang. Semua pedagang akan bilang bohlam dia terang. Tidak ada yang mau bilang bohlam dia tidak terang. Terangnya seberapa harus bisa dibuktikan. Bohlam ini terangnya hampir 5 kali daripada halogen standar. Halogen standar sekitar 1100 lux, ini hampir 5.000. Jadi ya 4, lebih lah ya. Anda bisa hitung sendiri. Jadi lebih terang hampir 4 kali daripada halogen standar. Wattnya hanya 36.000 Kelvin ya. Syarat kedua bohlam bagus adalah watt dan luxnya sudah gede, tapi tidak boleh ngedrop. Banyak di pasaran bohlam ngedrop. Kenapa bisa ngedrop? Karena nggak stabil. Kenapa nggak stabil? Ada orang beralasan, pedagangnya bilang kepanasan Pak, overheat. Jadi dia menurunkan wattnya. Kalau Anda berpendapat karena panas dia ngedrop, ya di Indonesia negara panas, bukan negara dingin di Indonesia, bukan negara 4 musim. Jadi kalau dengan alasan karena panas dia ngedrop, ya berarti Anda jual bohlam yang ngedrop. To the point saja, jujur-jujur saja apa adanya gitu ya. Tidak usah menutup-nutupi. Saya berbicara begini mungkin terlalu frontal, ada orang yang nggak suka juga, nggak senang. Ya saya ngomong apa adanya gitu ya. Anda boleh percaya, Anda boleh beli. Kalau Anda tidak percaya, tidak usah beli. Simple, jelas, padat. Saya tidak pernah memaksa Anda untuk beli. Ya. Tapi ini sudah diorder ya oleh Pak John ya, mau kita kirim nih barangnya ya. Ini untuk Mobilio, untuk Yaris, Brio RS, Mobilio RS, Yaris, Toyota Vios ya. Bohlam ini tidak ngedrop, dijamin ya. Syarat ketiga bohlam bagus adalah dia harus adjustable ya. Kita harus bisa adjustable supaya untuk mengatur fokusnya ya. Menggeser bayangan gelapnya. Ya, menggeser bayangan gelap. Jadi ini bisa adjustable. Jadi Anda bisa taruh ininya begini atau ini dibalik begini.
Kalau begini tambahan chip dotnya di bawah, dan kalau begini tambahan chip dotnya di atas. Ya, saya rekomendasi Anda taruh chip dotnya di bawah, tapi Anda boleh adjustable sendiri kok, ya, bisa. Syarat selanjutnya bolam bagus adalah bayangan gelap. LED ini bayangan gelapnya kecil, tidak besar ya. Dan spesifikasi LED ini juga sangat tinggi, dia dari triple Cooper PCB. Ya, nah ini bayangan gelap. Kita lihat bayangan gelapnya kecil bro, tipis tuh ya. Makin tidak gelap makin LED makin tidak gelap makin bagus, makin kecil makin bagus ya. Bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja mobil Anda. Syarat selanjutnya bolam bagus adalah soal pendinginan. Pendinginannya ini teknologi terbaru, triple Cooper PCB, 3 layer. 3 layer tembaga ya. Ada heatsink sedikit dan ada kipas ya. Jadi pendinginannya dari triple Cooper PCB, heatsink dan kipas. Ini sudah driverless, tinggal colok soket. Untuk mobil-mobil yang saya sebutkan, Yaris, Mobilio, Toyota Vios, Brio ya, semua tutup bisa dipasang dengan baik ya. Anda tidak perlu coak-coak, tidak perlu bobok-bobok, tinggal colok soket saja selesai. Colok begini nggak nyala, Anda tinggal balik, selesai ya. Jadi semua bisa terpasang seperti kondisi originalnya bawaan pabrik ya. Jadi PNP, plug and play, tinggal colok selesai. Anda tinggal mengatur Anda mau pasang ininya begini atau mau pasang ininya begini, Anda bisa coba ya di hasil outputnya nanti. Ya, jika Anda berminat, boleh. Bolam ini spesifikasi sangat tinggi tapi harganya entry level di bawah 1 juta ya. Logonya di sini adalah JL, J artinya juragan, L artinya lampu. Jadi ini produk dari juragan lampu ya. 30 watt saja terangnya hampir 5 kali daripada halogen 55 watt standar. Ya. Oke, jika Anda berminat, Anda bisa cek deskripsi di bawah, Bukalapak, Tokopedia atau Shopee. Anda mau lebih murah harganya bisa WhatsApp saya 0898-269-3838 ya. Anda transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT. Tetapi banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak, amanah tidak? Saya juga nggak begitu paham apa arti amanah. Kalau Anda merasa saya takut, saya tipu, Anda bisa beli di Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Tapi kalau Anda merasa Anda percaya dengan saya, Anda bisa order di WhatsApp ya 0898-269-3838. Saya berusaha sejujur mungkin ya membeberkan fakta. Wattnya berapa ya kita bilang berapa. Saya tidak mau seperti pedagang lain, wattnya cuma 20, dia ngomongnya 40, 50. 30 watt ya kita bilang 30 watt ya. Nah, 30 watt ini adalah harus sesuai fakta. Faktanya bagaimana? Ya itu diukur menggunakan alat yang namanya wattmeter ya, di wattmeter. Terbaca di wattmeter berapa ya itulah wattnya. Gitu ya. Nah, terbaca di luxmeter ya berapa itu lux terangnya. Ya, terangnya luxnya tadi sekitar 4 ribuan, hampir 5 ribu. Kita bandingkan dengan halogen standar yang 55 hanya 1100-an, ini bisa hampir 5 ribu. Jadi artinya kan terangnya kan hampir 5 kalinya. Ya, seperti itu. Jadi berdasarkan fakta, jujur-jujur saja gitu ya. To the point. Jadi saya tidak mau menipu Anda, saya juga tidak mau ditipu. Jadi kita juga jadi manusia tidak mau pasti kena tipu. Benar nggak? Jadi ya kita sesuai fakta gitu aja. Jadi kalau bertanya terangnya bohlam ini berapa kali daripada halogen ya tentu lebih terang. Nah, supaya hasil outputnya bagus di mobil tentu ada faktor lain. Satu ya harus dia stabil. Kedua harus bisa adjustable. Nah, adjustable terpenuhi, stabil terpenuhi, bayangan gelap kecil terpenuhi, tidak storing juga bagus, tidak terpenuhi, awet juga soal pendinginannya dari triple Cooper PCB, ada heatsink dan ada kipas ya tentu kategorinya bisa dibilang oke, ini bolam. Harganya juga di bawah 1 juta, jadi kelas entry level. Ya, oke, cukup reviewnya. Jika Anda tertarik, Anda bisa cek di deskripsi, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, monggo. Oke, selamat pagi ya, hari ini hari Senin. Ini orderan yang masuk untuk Nissan Livina lama ya, yang Nissan Livina yang first generation 2000 berapa? 2012 ya, 2010 ya. Nah, ini bolam JL3 ya, bolam yang 3 warna paling terang. Anda kalau suka barang ini, Anda mau beli, Anda bisa cek di deskripsi. Ada link Shopee, ada link Tokopedia, ada link Bukalapak. Ya, jadi Anda bisa beli di online shop Bukalapak.
Tokopedia atau Shopee. Atau Anda mau lebih murah sedikit, ya Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT. Tapi buat Anda yang ragu, ya Anda beli saja di online shop tersebut, gitu ya. Oke, bohlam ini apa sih keunggulannya? Bohlam ini menghasilkan 3 warna. 3 warna itu bisa putih kuning, bisa kuning. Kenapa dia bisa berubah warna? Karena ada chipnya. Chipnya ada chip putih, ada chipnya bisa nyala warna kuning. Bisa juga dinyalakan dua-duanya. Ya, bohlam ini spesifikasinya sangat tinggi ya. Saya berbicara spesifikasi sangat tinggi ya, kita ngomong apa adanya. Kenapa saya bilang sangat tinggi? Karena dia sudah menggunakan double cooper PCB. Di sini ada heatsink dan di sini ada kipas. Ini sudah dirajut oleh nilon tanpa driver, tinggal colok soket. Ya. Dan dia juga bisa adjustable. Ya, adjustable. Bohlam ini real 30 watt ya. Kita berbicara 30 watt itu berdasarkan fakta, yaitu alat ukur yang namanya wattmeter. Jadi di sini ada wattmeter, kita bisa tunjukkan bahwa benar-benar outputnya adalah 30 watt ya. Terbaca di wattmeter 30 watt ya. Ya, 30 watt. Jadi LED ini adalah 30 watt. Ya, dan kita mau menunjukkan berapa sih luxnya. Luxnya itu adalah tingkat keterangan. Ya, tingkat keterangannya dia berapa. Di depan ini ada alat ukur, ya, mereknya dari Unite. Alat ukur ini sudah kita ganti per 20 Oktober kemarin. Ya, per 20 Oktober kemarin kita ganti dengan yang produk baru. Produk ini bisa mengukur lux dan bisa mengukur foot candle. Ya, jadi lebih canggih lagi. Nah, di sini ada bohlam 55 watt halogen buatan Brazil, Philips ya, mereknya Philips. Ya, Philips dari Brazil. Kita akan mengukur berapa sih dia luxnya gitu ya. Kita mau buktikan. Nah, kita akan mengukur dengan cara 2 buah metode. Kita akan mengukur ini payungnya menghadap ke depan dengan kita mengukur dari samping. Nanti kita bisa merata-rata dia. Jadi misalnya kalau dari samping diukur 1100, dari depan begini diukur 1600, jadi kita kira-kira ditambahin dibagi 2 rata-ratanya ya. Kenapa sih saya harus mengukur dengan 2 buah metode begitu untuk tipe halogen? Karena ya, kita mengukur samping seperti ini, jadi dari samping dengan diputar begini dari depan. Jadi kalau dari depan akan lebih besar, kenapa? Karena ada bantuan reflektor ini memantulkan ke depan. Jadi kita lebih baik mengukur rata-ratanya saja. Ya, mengukur rata-ratanya saja. Jadi dari samping nilainya berapa? 1100, dari depan 1600. Jadi artinya tingkat keterangan bohlam ini adalah 1100 tambah 1600 dibagi 2, yaitu dapatlah itu luxnya. Jadi sekitar 1300-an ya luxnya. Ya, seperti itu cara metode ukurnya. Nah, di sini light meternya kita nyalakan ya. Nah, kita akan mengukur dengan jarak yang sama nanti LED-nya. Nah, ini kita ukur dari depan itu terbaca sekitar 1700-an ya, 1700 lux. Nah, kita akan memutar dia dari samping. Dari samping terbaca 1100 sekian. Ya. Jadi kita mengukurnya begini nih. Ini kita ukur begini dan kita putar begini. Ya, kita putar begini. Ya. 1700 dengan 1100 lah taruh ya. Jadi 2800 dibagi 2 jadi sekitar 1400 lux berarti tingkat keterangannya dia kira-kira, karena ini kita mengukur rata-rata ya. Jadi sekitar 1400 lux. Nah, sedangkan LED ini kita akan ukur ya, warna putihnya akan kita ukur, tingkat keterangannya adalah 4000-an tuh, 4100. Ya, kita mengukur begini, kita ukur, kita cari yang nilai paling terangnya. Ya. 4000-an lah kira-kira. Jadi bohlam ini sudah kelihatan dong lebih terang berapa kali ya. Kalau tadi rata-rata berapa? 1400 ya. 1400 kalau kali 3 berapa? 14 kali 3 itu 58 ya. Ya, jadi kira-kira 3 kalinya lah lebih terang ya. Kalau kita mengukur dengan menggunakan cara rata-rata seperti itu. Tapi kalau Anda mau bilang dia ininya 1000, ininya bisa 4000 ya 4 kali lah. Pokoknya 3 sampai 4 kali lebih terang lah. Saya tidak menyajikan angka-angka yang terlalu detail karena
ya kita hanya menggunakan rata-rata. Pokoknya intinya udah terbukti bohlam ini lebih terang gitu aja intinya ya. Terangnya berapa kali? Kira-kira 3 sampai 4 kali ya. Nah, keunggulan lain bohlam ini adalah ya dia bisa warna putih, bisa warna putih, bisa warna putih kuning, bisa warna kuning ya, bisa warna putih, bisa warna putih kuning, bisa warna kuning ya, 3 warna. Jadi keunggulan bohlam ini ya 3 warna itu. Bisa putih kuning, bisa kuning. Kenapa kita butuh bohlam 3 warna? Ya sekarang arahnya sudah ke musim hujan di Indonesia. Jadi pas pada saat kondisi jalan biasa Anda nyalakan warna putihnya. Jika Anda ketemu jalanan basah habis hujan, Anda bisa nyalakan putih kuningnya. Jika Anda ketemu hujan, ya Anda nyalakan warna kuningnya, seperti itu. Jadi tujuan dari bohlam ini 3 warna itu all weather, segala cuaca. Ya, untuk segala cuaca. Jadi bisa berubah warna. Nah, ada yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana cara mengubah warnanya? Ya, dengan mematikan menyalakan saklar lampu. Ya, untuk Anda calon pembeli atau Anda yang sudah beli, Anda wajib menonton video saya ini. Kenapa? Jangan sampai kita sebagai pedagang atau sebagai penjual disalahkan. Karena saya tidak mengajarkan cara pasangnya katanya. Anda tidak nonton video saya ya Anda salah sendiri. Ya. Kenapa salah sendiri? Ya, saya merekomendasikan bohlam ini dipasang tanpa kabel relay. Jadi pasanglah ke soket asli bawaan mobil. Tidak perlu menggunakan kabel-kabel relay karena kalau menggunakan kabel-kabel relay bisa membuat dia ngaco. Karena setrum di kabel relay itu aneh. Ya, kadang-kadang dia balikin polaritas. Atau kadang-kadang karena ada relaynya jadi double, di bawaan mobil sudah ada relay tapi Anda tambah relay lagi, relay tambah relay, jadi delay-nya lama. Nah, delay-nya lama bisa membuat dia error. Jadi saya lebih suka Anda langsung colok ke kabel soket asli bawaan mobil. Udah, itu aja, simple kok. Gitu ya. Jadi jangan sampai nanti saya disalahkan tidak memberitahu Anda cara pasang atau tidak memberitahu Anda pasangnya bagaimana. Padahal saya sudah berkomat-kamit panjang lebar. Setiap hari video itu lahir, tetapi banyak orang yang malas untuk nonton. Malah customer-customer yang tidak beli lampu di saya lebih rajin baca video saya dibandingkan Anda yang sebagai pembeli. Kenapa? Karena tidak ada yang menjelaskan. Waktu dia beli di tempat lain tidak ada yang menjelaskan. Makanya dia dengan simak dengan baik video saya sedetail mungkin sampai dia ikuti langkah-langkah itu. Nah, sekarang Anda sebagai pembeli saya, customer saya, kok Anda tidak mau nonton? Ya, tidak mau nonton, nanti ada pemasangan yang tidak benar, baru deh mulai komplain. Ya, padahal sudah dijelaskan di video. Ya, jadi jangan disalahkan saya sebagai penjualnya, tetapi salahkanlah diri Anda yang tidak mau menonton. Memang video saya panjang ya, Anda siapkan waktulah ya. Siapkan waktu ya, video saya sepanjang-panjangnya paling juga cuma 10 menit gitu ya. Tidak terlalu lama juga, saya juga mulutnya capek kalau ngomong terus kan gitu ya. Ya, oke. Jadi syarat bohlam bagus adalah 1 watt dan luxnya harus besar, level wattnya dia 30 watt, terangnya adalah 3 sampai 4 kali daripada halogen standar. Sudah terang seperti itu harus stabil, tidak boleh ngedrop. Bohlam ini tidak ngedrop, dijamin tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak storing ya. Nah, syarat ketiga adalah adjustable. Saya selalu ngomong harus bisa di adjustable. Bohlam ini bisa di adjustable. Tujuan dari adjustable adalah untuk mengatur bayangan gelap, menggeser bayangan gelap, mengatur fokusnya, membentuk cut off ya, seperti itu. Jadi ada tujuan-tujuannya yang untuk menguntungkan Anda gitu ya. Kalau Anda beli bohlam yang fake fokus ya Anda rugi, intinya seperti itu ya. Jadi ini dibikin adjustable itu ada tujuannya. Oke, syarat selanjutnya lagi bohlam bagus adalah tidak boleh storing, tadi saya sudah sebutkan. Soal pendinginan LED ini juga sangat baik ya, ada heatsink dan ada kipas. Banyak di pasaran LED cuma berupa kipas atau berupa heatsink saja. Nah, ini ada heatsink dan ada kipas. Jadi pendinginannya lebih maju sesuai dengan spesifikasinya yang tinggi, dan dia ada batang tembaga double cooper. Drivernya di dalam inside, jadi Anda tinggal pasang colok soket selesai. Anda tidak ada driver yang meribetkan Anda, dan ini kabel sudah dirajut oleh nilon tahan tarik. Ya. Nah, penting barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi dulu. Apa sih yang dikalibrasi? Karena ya kita mengkonversi dari reflektor Anda punya halogen, kita akan ganti ke LED. Nah, tentu kita harus menyesuaikan LED-nya itu terhadap halogen. Gitu ya. Nah, halogen itu anatomi itu adalah bagian-bagiannya dia. Kalau ini kacanya kita pecahkan, di sini tuh ada payung. Ada payung.
Nah, makanya LED ini juga butuh payung. Kalau LED ini tidak ada payungnya, cut off-nya bakal tidak bagus. Saya jamin LED ini cut off-nya bagus. Tinggal Anda menilainya bagaimana. Memang kadang-kadang ada orang yang perfeksionis, perfect banget ya, tidak bisa juga. Namanya mengkonversi, ya. Namanya kalau Anda mengkonversi atau pembulatan juga tidak bisa tepat 100%. Karena kalau namanya konversi pasti ada geser sedikit, ya. Seperti Anda menyambung tali pasti ada sambungannya, pasti ada tambahan, jadi talinya melar sedikit atau pendek sedikit. Namanya mengkonversi, ya itu wajar kalau saya bilang. Ya, itu wajar. Jadi kalau menurut saya, kalau Anda perfeksionis banget ya tidak bisa, tetapi kalau Anda mau saya maksimalkan, saya bersedia untuk memaksimalkan, yaitu dengan cara dikalibrasi. Apa yang dikalibrasi adalah payungnya. Ya, payungnya kita pasin supaya bayangan gelapnya bisa bergeser, kita mentokin ke jam 11. Nah, tapi dari payungnya ini kita papas lagi supaya dia dapatnya horizontal seperti itu. Ya, makanya untuk Anda yang beli, kirimkan foto depan mobilnya, ya, tahun mobilnya lebih baik kirimkan supaya kita bisa kalibrasi, ya, seperti itu. Dan LED ini ada cut off-nya. Anda tidak perlu menyetel tinggi rendah lampu selama Anda pakai halogen itu benar. Anda ganti LED ini, Anda tinggal pasang, tinggal PNP. Tidak perlu Anda adjust lagi tinggi rendahnya, karena ya kalau Anda adjust tinggi rendahnya, yang salah bukan LED-nya. Yang salah bukan reflektor, tapi LED-nya yang tidak sesuai atau tidak cocok dengan mobil Anda reflektornya, atau belum dikalibrasi. Ya, Anda menurunkan, banyak bengkel-bengkel yang menurunkan, udah dipasang LED dia menurunkan. Kenapa diturunin? Karena supaya tidak silau. Itu yang salah adalah LED-nya, bukan reflektornya. Ya, jadi kalau Anda pasang LED terus Anda turunin, ya itu Anda salah besar. Anda turunin, Anda rugi. Ruginya kenapa? Karena sorotan lampu mobil Anda akan turun. Kalau sorotan mobil Anda akan turun, berarti jarak pandangnya berkurang. Jarak pandang berkurang, Anda beli lampu LED kan supaya terang, supaya jarak pandang bisa tambah jauh, bisa lebih lebar, lebih padat, tetapi malah Anda turunin, jadi lebih dekat. Jadi bukannya Anda beli LED untuk menguntungkan Anda, tapi merugikan Anda. Kok Anda mau beli yang seperti begitu? Ya, pertanyaannya adalah begitu. Pak, saya sudah masang LED di bengkel A, sama bengkel A diturunin. Sekarang saya tanya balik, kok Bapak mau? Bapak udah keluar duit kan? Beli LED itu kok Bapak mau diturunin? Ya, banyak orang yang nggak mengerti, banyak orang yang tidak paham. Ya, jadi kok mau? Anda sudah keluar duit beli lampu, tujuannya supaya terang, Anda jalan malam aman dan nyaman. Anda supaya bisa aman ya jarak pandangnya ya asli bawaan mobil, jangan diturunin. Nah, sekarang Anda diturunin, berarti jarak pandangnya menjadi pendek. Nah, jarak pandang menjadi pendek bukannya membuat Anda bahaya. Karena kenapa? Karena Anda tidak bisa melihat objek yang lebih jauh, apalagi Anda yang sering ngebut. Kalau ngebut, jarak pandang tentu harus lebih jauh. Kenapa? Karena kan terlalu cepat kecepatannya. Gitu ya. Malah Anda pendekin. Nah, kalau Anda pendekin berarti kan membuat Anda lebih riskan. Kenapa lebih riskan saya bilang? Karena berbahaya. Ya, seperti itu. Nah, makanya jangan sampai Anda dapat bengkel yang seperti itu ya, dan Anda juga sebagai calon pembeli harus paham ya, Anda beli LED ini Anda tidak perlu adjust turun ya, sesuai original bawaan pabrik. Kenapa sesuai original bawaan pabrik saya bilang? Ya karena kalau LED-nya sama, anatominya sama kayak halogen ya tinggal pasang, itu aja intinya ya. Yang penting harus ada cut off juga. Saya sih yakin LED ini ada cut off, cuma tetapi Anda menilai cut off-nya itu bagaimana. Kadang-kadang ada orang bilang mau seperti proyektor, ya nggak bakal bisa ya. Setidaknya adalah 90% mirip seperti original halogen ya, seperti itu. Oke, cukup reviewnya ya. Terima kasih. Oke, selamat siang ya. Kita lanjut. Ini di order untuk mobil Hyundai Avega ya. Hyundai Avega itu mobil Korea ya. Nah, mobil Korea itu sistem apa sih? Sistem ininya beda. Bukan menggunakan karet ya. Kebanyakan mobil Korea tidak menggunakan karet ya di Indonesia, tapi kebanyakan menggunakan tutup. Ya, menggunakan tutup. Jadi bukan menggunakan karet. Kalau karet itu biasanya mobil Jepang yang di Indonesia. Jadi kipas harus di belakang karet. Tetapi kalau mobil Korea ya di Indonesia, saya tidak tahu Korea di Korea sananya karena belum pernah ke Korea dan saya juga tidak tahu. Tapi kalau di Indonesia kan Hyundai atau Kia. Hyundai itu
Hyundai Avega, Hyundai, Kia Carnival, Kia, ya pokoknya semua Kia dah ya. Nah, dia sistemnya kebanyakan menggunakan tutup, ya, menggunakan tutup. Nah, Anda beli LED ini bisa ditutup dengan tutup originalnya, ya, karena dia punya ininya kecil, pantatnya kecil, ya. Dan spek LED ini juga tinggi, ya. Ini menggunakan triple Cooper PCB. Apa itu triple Cooper PCB? Jadi dia menggunakan 3 buah batang tembaga untuk pendinginan, ya. 3 buah layer batang tembaga untuk pendinginan, ya. Nah, batang tembaga ini dia juga frameless, jadi menyebabkan bayangan gelapnya sangat kecil. Nah, itu menguntungkan Anda sebagai pembeli, sebagai pemakai. Kalau bayangan gelapnya besar, ya tentu Anda rugi. Ini bayangan gelapnya kecil, ya. Bayangan gelap makin kecil makin untung. Ya, kita tunjukkan aja sih apa itu bayangan gelap, ya. Nah, bayangan gelap itu ini, ya. Bohlam ini hampir tidak ada bayangan gelap. Bayangan gelapnya minim banget tuh. Ya, kita putar ke sini kan menghadap ke Anda sinarnya, ya, kita putar lagi. Nah, itu bayangan gelap. Bayangan gelap itu nih yang gerak-gerak nih. Bayangan gelapnya kecil banget, Bro. Jadi hampir tidak ada bayangan gelap. Spek bohlam ini sangat tinggi ya. Dia triple Cooper PCB 6000 Kelvin, 30 watt real, ya. 30 watt real. Keuntungan lain dari bohlam ini adalah dia menggunakan chip persegi panjang, tetapi dia ada tambahan satu dot chip, jadi bisa membuat efek lebih terang, ya, karena lebih padat di tengah. Intinya seperti itu. Nah, kita akan jelaskan anatomi dari bohlam ini sama seperti halogen, ya. Anda lihat halogen mobil Anda H4 bawaan pabrik seperti ini. Kalau kita sudah pecahkan, ya ini barangnya. Nah, ini ada payungnya. Nah, halogen standar juga ada payungnya. Jadi ini anatominya adalah 1:1 sama dengan halogen H4. Payung ini adalah penting untuk membentuk cut off, ya. Bohlam ini juga bisa adjustable, ya, bisa digeser, ya. Jam 11, jam 12 bisa, ya. Antara jam 11 jam 12 lah yang paling benar, ya. Bisa adjustable. Dan dia juga sistemnya driverless, drivernya di dalam, inside, tinggal colok soket saja, ya. Kalau ada driver nggak bisa masuk di dalam headlamp tersebut. Kenapa? Karena nggak muat, karena dia sistemnya sistem tutup. Jadi ini udah tinggal PNP aja lah pokoknya, ya. Udah tinggal PNP aja. Nah, kita akan mencoba mengukur berapa sih kekuatan lampu terangnya cahaya ini dengan alat yang namanya light meter, ya. Light meter kita ini sudah diganti per 20 Oktober yang model baru, tipe baru dari Unite, keluaran mereknya Unite UT383. Alat ini bisa mengukur yang namanya satuannya lux dengan foot candle, ya. Kita akan menguji bohlam 55 watt per 60 halogen merek Philips dari Brazil, ya. Kita akan ukur berapa. Rata-rata bohlam Philips ini adalah 1100 sampai 1600 lux. Dengan perpaduan mengukur begini atau di begini. Jadi kita akan mengambil rata-ratanya kira-kira sekitar 1300 1400 lux, ya. Kita akan uji nih. Nah, ini kalau kita arahkan ke depan begini, dia terbacanya adalah 1700, ya, 1600 1700, ya, ke depan. Tetapi kalau kita mutar begini, dia hanya terbaca sekitar 1100, 1000 lebih. Ya, ini metode pengukuran diputar. Jadi ini begini atau ini begini. Jadi kita akan mengambil rata-ratanya. Ya, kenapa saya mengukur kalau halogen 2? Karena ya kalau ini yang udah kita dibongkar, ya ini udah dibongkar, pas pada saat di depan begini arah ke depan dia akan besar. Kenapa? Karena ada bantuan dari reflektor ini untuk memantulkan ke depan. Nah, sedangkan kalau dari samping adalah 1100, kalau dari depan itu tadi 1600-an, ya. Jadi kita akan mengukur rata-rata. Jadi kalau diarahkan begini 1600, kalau diarahkan menyamping begini adalah 1100. Jadi kalau ditotalin adalah ditambahin dibagi 2. Ya, kita mengukurnya metode sekitar begitu aja. Jadi sekitar 1300 luxnya. Ya, 1300 sampai 1300 sampai 1400 lux, ya. Nah, sedangkan kalau halogen yang kalau ini yang LED yang baru yang Anda beli, ya, Anda bisa lihat nih luxnya berapa, ya. Nah, luxnya itu mencapai
4.000-an, 4.800 hampir 5.000 ya. Nah, ini kita sedang mencari nilai maksimumnya dengan diputar-putar. Ya, 4.700, 4.800 lah maksimum, 4.700-an tuh. Ya. Jadi lampu LED ini bisa 4.000-an, 4.700, 4.600. Jadi tadi LED itu hanya sekitar 1.000-an. Jadi boleh dibilang LED ini lebih terang 4 kali. Itu kita ukur kekuatan cahayanya, ya. Kekuatan cahayanya adalah lebih terang, sudah pasti lebih terang ya dari halogen standar. Berapa kalinya ya 3 sampai 4 kalinya, ya. Nah, syarat lainnya bohlam bagus itu LED itu harus stabil. Kalau halogen pasti stabil, ya. LED harus stabil, tidak boleh ngedrop ya. Jadi kalau udah nyala 30 watt sudah 4.700 lux ya harus 4.700 lux terus-terusan. Ya, nggak boleh ngedrop. Banyak LED di pasaran ngedrop. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah yaitu adjustable saya bilang. Ini LED bisa di-adjust di jam 11 dan di jam 12. Jangan lupa kalau Anda pasang dulu ininya. Klipin, sudah diklipin dengan benar baru bohlamnya masuk. Anda tinggal setting arah jam 11 atau jam 12. Ya, seperti itu. Jadi syarat adjustable terpenuhi. Apa sih tujuan adjustable? Adalah untuk menggeser bayangan gelap. Tapi LED ini tidak pakai bayangan gelap, tidak ada bayangan gelap. Jadi udah menguntungkan. Anda mau taruh di jam 12 bisa, di jam 11 bisa, 11.30 bisa. Nah, adjustable itu tujuan lainnya adalah untuk memfokuskan sinar. Ya, selain memfokuskan sinar untuk membentuk cut off-nya. Ya, payungnya ini udah ada, tinggal cut off-nya Anda putar-putar dia membentuk sudut. Seperti itu. Syarat selanjutnya bohlam bagus adalah soal bayangan gelap. Tadi bayangan gelapnya kecil. Bohlam ini tidak storing, dijamin tidak mengganggu radio mobil Anda. Bohlam ini berpendingin triple copper PCB. Ini sudah generasi terbaru ya. Jadi 3 buah batang tembaga, pure copper, red copper, triple layer, 3 lapis ya. Ada heatsink sedikit dan ada pendinginannya menggunakan kipas. Bohlam ini mereknya adalah Juragan Lampu. Ini sudah driverless, tinggal colok soket aja, selesai. Ini diorder untuk mobil Hyundai Grand Avega ya. Cocok sekali ya karena sistem pemasangan mobil Hyundai itu menggunakan tutup ya. Kalau mobil Jepang menggunakan karet. Ini juga dipakai untuk mobil karet juga bisa, tapi kalau untuk yang model tutup ya ini sangat bagus karena tutupnya original tanpa perlu diganti-ganti ya. Tutup wajib dipasang, kalau nggak dipasang adalah air bisa masuk, debu bisa masuk ya. Keunggulan lain adalah chipnya ini ada satu tambahan titik dot chip di tengah untuk supaya dia lebih terang, jadi lebih padat di tengah. Ya, sengaja ditambah oleh pabrikan. Ya, oke, cukup ya reviewnya. Bohlam ini termasuk bohlam entry level ya. Harganya maksudnya entry level, jadi harga di bawah 1 juta, tapi terangnya di atas rata-rata bohlam yang harganya premium. Ya, triple copper PCB. Juragan Lampu ya. Jika Anda berminat bisa WhatsApp saya. Jadi ini versi entry level, harganya agak lebih murah tapi spesifikasi sangat tinggi ya. Terangnya juga bukan terang abal-abal ya. 6.000 Kelvin dia warnanya putih pure. Nah, kalau Anda buat fog lamp-nya juga saya punya ya, tipe H27 untuk tipe JL ini, untuk fog lamp sama terang banget ya, bisa mencapai 4.700 lux. Itu sebenarnya sudah 4 kalian ya, 3 sampai 4 kali lebih terang daripada halogen standar 55 watt mobil Anda. Ya. Oke, cukup reviewnya ya. Anda bisa beli bohlam ini cek di deskripsi di bawah. Ada link Bukalapak, ada link Tokopedia, ada link Shopee ya. Anda juga bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Kalau harganya mau lebih murah ya Anda WhatsApp saya, Anda transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT. Tapi kalau buat Anda yang ragu, ya pakai Tokopedia saja atau pakai Bukalapak saja, pakai Shopee saja ya. Oke, terima kasih.